Dari Ibnu Abbas, ketika seorang bertanya kepadanya, apakah hukumnya musafir yang sholat 2 rakaat sendirian dan sholat 4 rakaat dengan bermakmum kepada orang yang mukim? Ia menjawab, itulah yang sunnah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi walaupun dia orang yang berhak melakukan qashar, tapi kalau dia bermakmum kepada orang mukim, dia melakukan sholatnya lengkap. Ya, dia melakukan sholatnya lengkap. Jadi tidak qashar juga. Dia jelas bermakmum kepada mukim, orang mukim. Dia sholat nih. Katakanlah kita mau sholat zuhur, datang orang yang musafir, gabung. Maka dia harus ikut mukim. Ya, dia nggak boleh lakukan qashar. 2 rakaat dia berhenti, orang akan bingung. Tidak boleh. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Karena itulah. Tapi beda kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, dia lakukan qashar. Ya, dia lakukan qashar. Dari Nafi Ibnu Umar, jika sholat bersama imam, ia melakukan dengan 4 rakaat. Akan tetapi jika sholat sendirian, ia melakukan dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Mantap jahe. Nah, jadi hukum fikihnya, seorang musafir bermakmum mengikuti mukimin. Apabila seorang musafir bermakmum mengikuti mukimin, maka di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, dia wajib menyempurnakan sholatnya, tidak mengqashar. Jadi dia dijatuhi hukum wajib melengkapi sholatnya, tidak mengqashar. Kalau dia mengikuti bermakmum kepada mukimin, ya. Tapi di dalam mazhab Maliki sedikit turun. Jika dia mendapati 1 rakaat, maka ia wajib menyempurnakannya. Tapi jika tidak mendapatinya, maka tidak wajib untuk menyempurnakannya. Jadi Maliki sedikit berbeda. Kalau dia dapat 1 rakaat bersama mukimin, maka dia wajib melengkapi, sama seperti sholatnya orang mukimin. Tapi kalau dia dapati orang sedang berjamaahnya adalah di tahiyat akhir, katakan, artinya kan rakaatnya dia nggak dapat, maka dia boleh untuk menyempurnakan, boleh juga untuk mengqasharkan. Ya, boleh untuk mengqasharkan. Artinya, maka tidak wajib untuk menyempurnakannya. Tidak wajib untuk menyempurnakannya itu artinya dia boleh mengqashar. Ya. Itu kalau musafir bermakmum mengikuti mukimin. Bagaimana kalau seandainya seorang mukim bermakmum pada musafir? Ini sering juga terjadi. Kita lagi dalam perjalanan nih, beberapa orang, 3 orang, 4 orang, kita sholat. Kita sholatnya adalah sholat musafir, mengqashar sholatnya. Ya, tiba-tiba ada makmum baru yang datang, dia adalah mukimin, ikut saja, boleh nggak? Ya, apakah boleh? Hah? Iya, makanya saya tanya, boleh nggak gitu loh. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa membolehkan, kecuali Maliki yang memakruhkan. Jadi tidak sampai pada tahap tidak boleh Malikinya, tapi hanya makruh. Tapi 3 ulama yang lain, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, boleh, membolehkan. Ya, membolehkan. Ada catatan. Setelah imam musafir mengucapkan salam, imamnya seorang musafir nih, ada 2 orang, 3 orang yang ikut berjamaah musafir, kemudian ada orang
mukim datang, ya. Setelah imam musafir mengucapkan salam, maka makmum menyempurnakan sholatnya sendirian, ya. Imam setelah mengucapkan salam mengatakan, sempurnakan sholat kalian, aku ini musafir. Hanafi mengatakan hendaknya itu diucapkan sebelum sholat dimulai. Jadi kalau sholat sebelum dimulai, kemudian ada orang mukim datang, maka imamnya mengatakan, kami musafir, nanti setelah selesai sholat silahkan lanjutkan, ya. Itu kalau formatnya adalah orang sudah mau ini nih, sudah qomat nih, ya, sudah qomat, datang mukimin, maka si imamnya mengatakan seperti itu. Tapi kalau di tengah sholat ada mukimin, kemudian imam salam, dia lihat ada yang bukan anggotanya, maka dia katakan, lanjutkan sholatnya, karena kami musafir, ya. Nah, jangan kebablasan juga, ya. Jangan kebablasan itu artinya, walaupun seperti itu, ini kejadian nih. Pernah pada waktu saya masih kuliah di Salman, ya, di Salman. Salman tuh udah punya imam tetap, ya. Kayak di Mutakin lah. Sudah ada beberapa orang yang menjadi imam, yang biasa jadi imam. Tibalah seseorang pakai sorban, gayanya lah, pakai gamis, pakai sorban. Dia sholat sunnah. Kemudian pada saat akan sholat, saya lupa zuhur atau asar, ya, dia langsung maju ke depan. Padahal pada waktu itu kita nggak ada yang kenal sama dia, siapa itu. Ya. Dia maju ke depan, kemudian dia bilang, saya musafir. Jadi kalau nanti saya sholat 2 rakaat, silakan bapak-bapak lanjutkan. Ya. Silakan bapak-bapak lanjutkan. Nah, ini namanya nggak sopan. Ya. Padahal di sana ada imam tetap. Kalau imam tetap ada, maka yang lebih utama adalah imam tetap yang melakukan. Lantas siapa dia? Ujuk-ujuk bahwa memang Rasulullah pernah melakukan itu. Nanti kita ketemu hadisnya, ya. Kita ketemu hadisnya. Ini hadisnya, ya. Diriwayatkan dari Imam Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah tidak pernah melakukan perjalanan kecuali beliau melaksanakan sholat dengan 2 rakaat sampai kembali. Beliau juga pernah bermukim di Mekah ketika menaklukkan kota Mekah selama 18 malam. Namun beliau memimpin sholat pada para sahabat dengan 2 rakaat, kecuali sholat maghrib. Lantas beliau bersabda, wahai penduduk Mekah, berdirilah dan sholatlah lagi 2 rakaat, karena kami orang yang sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi di hadis diambil mentah-mentah. Diambil mentah-mentah. Rasulullah mengatakan begitu. Rasulullah safar, dia memimpin sholat. Jadi orang ini ngambil mentah-mentah hadis ini. Dia safar, datang pada satu tempat, yang tempat itu sudah ada imamnya. Dia maju ke depan. Nah, ini kalau mengambil hadis secara acak-acakan, begini jadinya. Begini jadinya. Akhirnya apa? Karena di sana sudah ada imam tetap, dia dipaksa turun. Ya, kalau Anda musafir, mundur ke belakang. Ya. Anda bukan Nabi. Kalau Nabi, iya, karena dalam proses mengajar umat. Dan Nabi selama hidupnya selalu menjadi imam. Tidak ada yang berani untuk menjadi imam Nabi kecuali pada saat terakhir beliau sakit, ya. Pada saat terakhir beliau sakit, hanya Abu Bakar yang diizinkan untuk menjadi imam, ya. Enggak sama kasusnya dengan kita. Jadi jangan kita ujuk-ujuk karena kita merasa lebih faqih dalam ilmu, ya, dalam ibadah, datang-datang ke tempat orang, kita musafir, kita maju ke depan.
Itu namanya bahasanya nggak enak kalau disebut gitu. Kebangetan lah ya. Nah, apakah mengqasar sholat sampai di tujuan hukumnya apa? Kalau hadisnya kan kita sudah jelaskan tadi ya, hadisnya sudah kita jelaskan. Fikihnya seperti apa? Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila telah sampai di tempat tujuan boleh menyempurnakan sholatnya ya. Apabila telah sampai di tempat tujuan boleh menyempurnakan sholatnya, boleh menyempurnakan sholatnya, tapi lebih diutamakan diqasar. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan sebagian pengikut Maliki tidak boleh menyempurnakan sholatnya, jadi harus qasar. Ini Hanafi ya, Hanafi bilang tidak boleh kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri, bukan sholat berimam kepada mukim ya. Kalau sholat sendiri, maka Hanafi mengatakan harus diqasar. Kalau Maliki, Syafi'i dan Hambali sampai di tempat tujuan utama qasar, tapi boleh untuk melengkapi, menyempurnakan sholatnya. Nah, ini kelihatan di sini Pak, beratnya diberatkan untuk melakukan qasar ya. Mengqasar sholat di tempat bermukim boleh nggak? Misalkan saya mau pergi ke Surabaya, saya mukimnya di Bogor, tapi saya berangkatnya dari kantor Jakarta, naik mobil lewat Bogor dulu, baru terus ke Surabaya. Lewat Bogor dulu, baru terus ke Surabaya ya. Misalkan, ini misal ya. Bogor adalah tempat mukim saya. Apakah saya boleh mengqasar? Karena saya startnya dari Jakarta ya. 4 imam mazhab, musafir tidak boleh mengqasar sholat apabila sampai pada tempat asli atau tempat mukimnya, walaupun hanya untuk sementara atau suatu urusan dan akan melanjutkan kembali perjalanan. Atau misalnya saya berangkat dari Bogor mau ke Surabaya, udah jalan sampai Bandung, saya lupa ada sesuatu yang penting yang belum dikerjakan di Bogor, saya balik lagi. Misalnya mengambil suatu barang lah yang tidak mungkin bisa ditinggalkan untuk urusan saya di Surabaya. Saya balik ke Bogor, kemudian mau lanjut terus ke Surabaya lagi. Nah, ini tidak boleh untuk diqasar menurut keempat imam mazhab karena dia berada di daerah mukim ya. Hambali menambahkan, dianggap tempat mukim jika ada istri ataupun pernah menikah di tempat itu, walaupun sudah berpisah ataupun masih ada kerabat di daerah itu ya. Jadi kalau pernah menikah di satu tempat, walaupun tidak lagi mukim di tempat itu, walaupun istrinya sudah tidak lagi ada di tempat itu, maka pada waktu melewati tempat itu tidak boleh mengqasar sholat. Jadi misalnya Pak Surya mau berangkat ke Surabaya, dia berangkat dari Bogor terus jalan ke Bandung. Sampai di Bandung kan harusnya diqasar tuh sholatnya ya, diqasar. Ternyata Pak Surya nggak mengqasar sholatnya, itu perlu dicurigai, jangan-jangan Pak Surya pernah punya istri di Bandung. Jadi seperti itu, walaupun sudah tidak ada lagi istrinya, tetapi pernah mukim di situ atau pernah punya istri situ, itu tempat itu dianggap sebagai tempat mukim ya. Dalilnya adalah siapa yang menikah di sebuah daerah maka diwajibkan baginya sholat seperti orang bermukim. Hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad.
Kita lanjutkan mengqashar salat, ya. Masih mengqashar salat. Salat Jumat bagi seorang musafir bagaimana? Ya, salat Jumat. Di dalam mazhab Syafi'i, salat Jumat itu adalah salat kewajiban bagi mukimin. Ini kita salah banyak menafsirkan atau banyak melakukan berbeda nih, ya. Salat Jumat itu adalah salat kewajiban bagi mukimin, bukan bagi musafir. Ya, persyaratan untuk seseorang wajib jatuhnya salat Jumat adalah salah satunya adalah dia mukimin. Musafir itu bukan termasuk orang yang wajib salatnya, salat Jumat. Sehingga jika mukimin salat Jumat diikuti oleh musafir yang berniat salat zuhur, maka musafir itu harus melengkapi salat zuhurnya. Karena bagi seorang musafir, dia itu kewajibannya adalah salat zuhur, maka dia kalau ikutan salat Jumat bagi dia bukan suatu kewajiban, tapi hanya sunnah, tapi tidak membatalkan kewajiban dia melakukan salat zuhur. Jadi kalau dia pada waktu salat sunat itu meniatkan di dalam hatinya ini adalah salat zuhur, maka setelah salat sunat, salat Jumat berlangsung 2 rakaat, dia langsung berdiri lanjutkan 2 rakaat lagi. Cuma ini kan akan aneh nih Pak, ya nggak umum kita lakukan. Atau dia meniatkan salat Jumat, dia meniatkan salat Jumat, setelah selesai salat Jumat dia salam, kemudian beberapa saat setelah itu dia lakukan salat 4 rakaat. Dia lakukan salat 4 rakaat. Kenapa? Karena bagi seorang musafir tidak wajib mendengarkan khutbah, tidak wajib melakukan salat Jumat, sehingga itu sebabnya dia tetap punya kewajiban untuk salat zuhur. Jadi kalau dia lakukan salat Jumat, kemudian dia lakukan setelah itu salat zuhur, mungkin orang akan melihat dia melakukan salat ba'diyah, ya. Orang melihat dia melakukan salat ba'diyah. Nah, dia dapat 2 hal. Dia dapat salat sunnah, bagi dia salat sunnah Jumat, ya. Pahala Jumat dia dapat, pahala salat zuhurnya dia dapat. Paham ya? Paham ya.